Hai Seekers, kamu tahu nggak pentingnya takut akan Tuhan? Amsal pasal 9 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Apakah hikmat? Orang menyamakan hikmat dengan pengetahuan, ide, pendidikan, pengertian, kepintaran, dan sebagainya. Lalu apakah yang dimaksud dengan tidak berhikmat? Tidak berhikmat dapat disamakan dengan bebal, keras kepala, jahat, malas, pengacau, bodoh, dan sebagainya. Namun, hikmat yang kita perlukan bukanlah hikmat dunia, seperti filsafat, teknologi, dan pengetahuan umum manusia, pemahaman, daya tangkap, dan daya pembeda terhadap suatu perkara, dan sebagainya. Kita perlu hikmat dari Tuhan. Tanpa hikmat dari Tuhan, apa yang kamu punya hanyalah kegelapan. Kepandaianmu, ide-idemu yang cemerlang, pengetahuan umum, semuanya hanya menuntun kamu menuju kegelapan. Semakin kamu pandai, semakin sombong. Semakin banyak ide, semakin tidak sopan. Semakin banyak pengetahuan, semakin tidak mau mengenal Tuhan. Tanpa hikmat dari Tuhan, kamu juga tidak akan merasa perlu pembaharuan akal budi yang terus-menerus. Sehingga tak terasa kamu akan menjadi orang bebal, sulit dinasehati, tidak hormat pada orang tua, tidak bisa mengendalikan diri, dan lain-lain. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan? Kitab Amsal pasal 9 ayat 10 mengatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi, untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan, kita perlu memiliki sikap yang takut akan Tuhan. Seorang pemain golf profesional bernama Patrick Harrington di tahun 2008 pernah mengatakan, rasa takut adalah bagian terbesar dari dirinya. Mengapa? Karena rasa takut itulah yang mendorongnya maju, memaksanya berlatih terus. Mungkin karena ia takut gagal atau takut kehilangan ketenarannya, maka bagi Harrington rasa takut itu sangat berguna bagi kehidupan profesionalnya. Sebagai pengikut Kristus, kita juga harus punya rasa takut ini. Rasa takut akan Tuhan adalah rasa takut terbaik yang pernah ada. Rasa takut akan Tuhan itu akan menjaga kita dari tindakan yang tidak taat kepadanya atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengannya. Tentu saja yang dimaksud dengan rasa takut akan Tuhan di sini bukan takut karena kebengisan Tuhan, tetapi takut menyalahi Tuhan. Ketika berusia 16 tahun, Uzia dinobatkan menjadi raja. Menurutmu, bisakah seorang berusia 16 tahun memerintah dengan bijaksana? Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, karena ada Imam Sakaria yang mengajarnya supaya ia takut akan Tuhan. Dan selama ia mencari Tuhan, Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Ia berperang dan menang, karena Tuhan menolongnya menghadapi musuh-musuhnya. Ia mendirikan kota-kota, memperluas kerajaannya. Lalu Tuhan juga membuat orang-orang Amon membayar upeti kepadanya. Tentaranya kuat dan berkasa, persenjataannya lengkap, hebat dan modern. Namanya termasyhur sampai ke negeri Mesir, bahkan sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena kekuatannya yang besar. Semua itu terjadi karena ia ditolong dengan ajaib sehingga ia menjadi kuat. Namun sayang sekali, setelah kuat ia menjadi tinggi hati dan tidak lagi takut akan Tuhan. Para imam menegurnya dengan keras, "Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan karena hal ini." Tetapi Uzia tidak mengindahkannya, malah amarahnya meluap, dan di saat itu juga timbullah penyakit kusta di dahinya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Benarlah apa yang dikatakan kitab Amsal pasal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan
daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Yuk kita berdoa, Seekers. Tuhan Yesus, selamatkan aku agar aku punya rasa takut akan Tuhan. Amin.